Keuskupan Tanjung Karang, Bandar Lampung menggelar perayaan Ekaristi untuk memperingati Hari Buruh dan ngobrol santai komunitas Karyawan Muda Katolik, Katedral Tanjung Karang dan Pekerja Muda Katolik Reborn bersama Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Tanjung Karang di Gereja Katedral Kristus Raja, Tanjung Karang, Bandar Lampung, Kamis 1 Mei 2025. Misa perayaan tersebut dimulai pukul 8 pagi. Dalam misa tersebut, Pastor atau Rumah memberikan pesan damai bagi pekerja dan pemberi pekerja. Pastor Antonius Stephen Lalu dari Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia mengucapkan syukur dapat merayakan perayaan misa pada hari ini. Kita bersyukur dengan adanya kegiatan ini, ada Hari Buruh, tapi di Gereja Katolik juga ada peringatan Hari Santo Yosef Pekerja. Maka dari itu, kita bersyukur peringatan Hari Santo Yosef Pekerja ini diperingati tanggal 1 Mei dan bertepatan juga dengan Hari Buruh Internasional. Ia berharap kepada pekerja untuk bekerja dengan tulus. Harapan gereja pada perayaan hari ini dunia pekerja semakin dapat penghargaan. Ia berharap kepada pemberi kerja dan pemerintah untuk dapat memberikan kebijakan yang memanusiakan manusia. Semoga pemberi kerja dan pemerintah dapat mengangkat martabat manusia. Yang bekerja itu manusia, bukan barang, bukan alat produksi, bukan alat penghasil uang saja, tetapi sungguh-sungguh manusia yang harus dihormati martabatnya. Para pemberi kerja diharapkan dapat memberikan perhatian, cinta kasih, keadilan, sehingga semua boleh hidup damai di negeri ini, Indonesia. Terima kasih. Pertama, kita bersyukur ada perayaan ini. Ya, ada Hari Buruh, tapi dalam Gereja Katolik ada perayaan Hari Santo Yosef Pekerja. Ya, jadi kita bersyukur karena gereja menempatkan Santo Yosef Pekerja di 1 Mei di Hari Buruh untuk mengatakan ini figur dari bekerja dengan tulus. Itu Santo Yosef Pekerja. Harapan gereja terhadap perayaan hari ini yaitu semoga para pekerja dan dunia pekerjaan itu semakin mendapatkan penghargaan, menunjukkan martabat manusia. Ya. Yang bekerja itu manusia, bukan barang, bukan alat produksi, bukan penghasil uang saja, tetapi ini sungguh-sungguh manusia yang harus dihormati martabatnya. Harapan kami untuk dalam gereja semua yang menjadi pemberi kerja harap memberikan perhatian pada cinta kasih, pada keadilan, sehingga semua boleh hidup dengan damai di negeri ini, di Indonesia terlebih. Tentu kita tahu ada banyak masih masalah di bidang perburuhan, ya, ada ketidakadilan, ada masalah outsourcing, ada masalah gaji, macam-macam masalah. Masalah ini hanya boleh kita atasi kalau kita bekerja bersama-sama. Ya, tidak jalan sendiri-sendiri, tapi bersama-sama dalam sebuah kebersamaan. Sebagaimana tahun ini Gereja Katolik berjalan bersama, bersiara bersama dalam membangun. Baik Romo, nama kita siapa dan dari mana Romo? Apa? Nama kita dan dari mana? Saya Romo Servan dari Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia, hadir di sini mewakili Komisi KKP PLP. Terima kasih. Itu dengan mengucap syukur seperti yang dikatakan oleh Stephen, dan kita bekerja ini sebagai sebuah respon tanggapan iman kita kepada Allah untuk membangun hidup yang lebih baik, yang lebih bermartabat, yang lebih manusiawi. Dan kita tetap mendepankan bagaimana kita tetap terus bersinergi, berkolaborasi, membangun komunikasi antara pekerja dengan para pengusaha atau siapapun mereka, dan juga kepada para pemangku kepentingan, pembuat generasi
misalnya ada umat yang ingin bergabung itu seperti apa, Bu? Ayo, di sini ada beberapa komunitas. Misalnya ini adalah kelompok orang muda, maka dia bisa masuk dalam komunitas Setiawan Muda Katolik. Ini akan ada di setiap paroki. Kemudian ada satu kelompok lagi yang sebenarnya ini juga hidup untuk kepedulian kepada lain adalah Setiawan Muda Katolik Kibon. Artinya mereka mungkin saja tidak muda lagi, tapi kalau punya kepedulian terhadap pekerja, bisa juga gabung di sana. Terima kasih, Bu.